Halo teman-teman kelontong ruru. Nah, kali ini saya mau bahas topik di luar Nepenthes, yaitu Drosera. Nah, kalau ada teman-teman sebelumnya banyak nanya kan, tolong bahas genus lain, spesies lain. Nah, itu kalau yang nggak saya bahas berarti memang karena susah atau saya nggak suka. Nah, kalau ini Nggak saya piara, bahas, nggak ya piara. nggak piara. Atau mungkin pernah piara tapi saya tahu susahnya, saya males susah melihara. Ya udah, nggak saya bahas. Nah, karena saya suka banget sama jenis Drosera ini, makanya saya jadiin trivia spesies ya kali ini, yaitu Drosera binata. Nah, Drosera binata ini kita bahas dulu sejarahnya. Jadi dia habitatnya itu berasal dari sisi selatan Australia. Nah, karena sisi selatan Australia nih penemunya nih muncul nih. Bocil. Nah, karena dia adanya di sisi selatan Australia, jadi bayanginlah benua Australia, dia ada di pojok arah jam 5 benua Australia. Jadi dia perpanjangan penyebarannya selain dari area selatan Australia, juga nyampe ke Tasmania sama New Zealand. Dan iklimnya di sana itu temperate. Jadi temperate itu andai pun summer juga palingan nggak panas banget. Dan musim dinginnya itu benar-benar dingin. Nah, dari segi penemuannya gimana sejarahnya? Jadi dia pertama kali ditemukan oleh orang Prancis yang sedang ekspedisi ke Australia, namanya Bruni. Nah, tapi yang mendeskripsikan sampai jadi statusnya spesies resmi itu adalah si Jacques. Nah, si Jacques ini dia ngedeskripsiin di tahun 1804. Nah, kemudian pada saat itu Drosera binatanya masih disebutnya form T atau bentuk T. Kemudian setelah itu lebih dinaikkan lagi statusnya. Jadi si T-form ini mau dijadiin subspesies oleh orang lain. Cuman pada saat itu secara ilmu taksonomi jurnal deskripsinya dianggap masih nggak absah. Jadi T-form itu atau form T dari Drosera binata nggak dianggap ada secara ilmu, tapi oleh kita para hobis tetap dianggap ada dan masih dipakai sampai sekarang istilahnya T-form. T-form itu nama lainnya adalah dikotoma ya. Jadi untuk Drosera binata secara spesies itu ada 3 varian. Yang pertama adalah Drosera binata var binata. Kemudian ada juga Drosera binata T-form atau dikotoma. Bedanya apa dengan yang pertama tadi binata. Jadi kalau T-form atau dikotoma itu biasanya daunnya akan jauh lebih kuning dan ukurannya biasanya jauh lebih gede. Nah, kemudian untuk bagian terakhir termasuk yang paling rewel dan bentuknya adalah paling kompleks adalah Drosera binata multiformis extrema. Nah, saya akan jelasin dulu perbedaannya. Oh ya, kemudian kalau tadi kan secara spesies atau varian ya. Tapi kalau dari segi kultivar dia ada dua, Drosera binata Marston Giant sama Drosera binata Giant dan Drosera binata Marston Dragon. Jadi kalau yang Giant itu ya sesuai nama pasti lebih gede. Kalau Marston Dragon dia lebih merah. Nah, kemudian perbedaannya apa? Jadi kalau Drosera binata dan Dichotoma itu dia bisa ngebentuk sampai di alam ya dengan kondisi yang sangat ideal. Sekali lagi kita pahami kalau di suhu dingin juga mereka bisa bentuk sampai sekitar 20-an poin. Jadi kalau kita di Indonesia yang tropis itu rata-rata cuman sampai 4 kayak gini atau 8 ya. Tuh cabangnya ada 4. Kalau di alam aslinya poinnya, jadi poin itu adalah daunnya ini itu bisa sampai 20-an. Nah, kita cari-cari nih di sini. Nah, ini 4 juga. Kemudian juga sesuai namanya dikotoma atau T-form tuh. Kadang juga bentuknya huruf T dan gede banget ya. Kemudian juga kadang karena kita di iklim tropis ada daun-daun yang mutasi juga. Cuman di sini lagi nggak ada yang mutasi. Dulu saya pernah nemu udah nyabang 2 batang terus baru jadi daun T-form kayak gini. Jadi bentuknya agak aneh. Cuman di sini lagi nggak ada. Mungkin nanti pas udah kemarau total biasanya kelihatan banyak yang deform. Dan kemudian juga si golongan terakhir ini adalah yang paling rewel, Drosera multivida extrema.
seperti udah saya bilang tadi, dia habitatnya aslinya adalah temperate. Dan dia mengalami dorman pada saat musim dingin. Jadi dia akan dorman pada saat winter sebenarnya. Nah, karena itu, karena kita piara di lingkungan tropis yang panas seperti ini, biasanya sih nggak pernah dorman. Andai pun dorman, wujudnya cuman kayak gini, jadi jelek. Cuman akarnya masih tetap hidup, terus habis itu biasanya akan keluar nodul-nodul atau basal baru. Kelihatan ya titik tumbuhnya di sini. Dan untuk yang ekstrema ini, saya pelihara indoor, under grow light dan pakai AC. Ini sebelumnya pas lagi musim hujan kemarin bagus sih, ini karena musim kemarau jadi indoor saya ikut panas, kayaknya dia mau dorman. Nah, kita bandingin dengan binata yang lain, yang non multivida ekstrema, ini bener-bener full sun kalau siang. Dan pertumbuhannya bagus banget tuh. Titik tumbuhnya juga ada banyak banget. Ini sebenarnya pengen saya report ya, karena angka perakaran Drosera binata ini termasuk yang cukup tinggi. Jadi dia akan bagus kalau kita pakai medianya yang potnya jangkung. Dan kemudian juga untuk Drosera binata dan keluarganya ini relatif nggak rewel. Jadi mau kalian pakai full sphagnum atau sphagnum pakai perlite, atau malah pakai silikasen campur petmos seperti ini juga masih oke. Tapi saya sarankan di Indonesia kalian pakailah full sphagnum atau sphagnum perlite. Perlite-nya dikit aja atau udah dibilas. Kenapa? Karena kalau kita pakai sphagnum dan silika atau perlite di sini, satu kualitas kalau kita pakai pitmos ya. Karena kualitas pitmos yang masuk ke Indonesia mereknya kalian tahu lah, rata-rata cuma satu atau dua merek. Itu saya perhatiin kalau untuk tavor tertentu masih kurang bagus, terutama yang rewel. Kayaknya sih masih ada kandungan nutrisi atau kurang bagus ya kualitas apanya ya, keasamannya. Karena kalau kalian perhatikan si pitmos biru itu aja udah ada tulisannya pH balance. Jadi kayaknya dia memanipulasi entah secara kimia atau gimana, pH-nya udah dinaikin sama dia sekitar 6,5. Nah, itu mungkin bahan kimianya bisa juga yang bikin ngaruh kurang bagus. Nah, untuk si multivida ekstrema ini, dia istimewanya apa? Di seluruh keluarga Drosera, dia adalah satu-satunya Drosera yang dianggap memiliki bentuk daun yang sangat kompleks dan sangat besar. Jadi kalau anggapannya adalah Drosera regia itu adalah the king of Drosera, tapi sebenarnya dari segi ukuran dan kemegahan daun, itu rajanya adalah Drosera multivida varian ekstrema ini. Kalau tadi si binata di alam bisa nyampe sekitar 20 poin, si ekstrema ini di alam itu rata-rata dengan kondisi paling ideal maksimal di angka 77 poin. Bahkan di jurnal yang saya baca, itu bisa mencapai 80 poin. Kalian bayangkan satu tangkai ini, dia mengakomodir 80 poin. Kebayang nggak betapa megahnya Drosera ini? Itulah kenapa saya suka banget sama si Drosera binata. Dan juga yang unik dari si multivida ekstrema ini, kalian cari di marketplace. Buktikan omongan saya. Seller-seller yang jual multivida ekstrema, kalian cek. Sebagian besar berada di daerah dataran tinggi atau adem. Kalau ketemu seller yang hidup di lingkungan perkotaan panas, itu antara dua. Dia pakai grow light, piara indoor, atau dia piara outdoor, tapi kalian lihat wujudnya. Rata-rata kecil-kecil kayak gini, nggak ada yang bentuknya optimal dibandingkan dengan seller yang hidup di lingkungan dingin. Atau kemungkinan ketiga, paling worst case, itu juga banyak dia ngedropship aja ya. Itu saya temuin banyak juga tuh seller tavor yang dropship. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik piara untuk Drosera binata itu paling aman untuk lingkungan perkotaan full sun. Bisa kalian lihat pertumbuhannya. Dan ini juga dia arah tumbuhnya ngejar cahaya. Ini rajin saya puter tuh. Ini daerah yang sebelumnya madep cahaya. Tuh banyak banget tangkainya. Sekarang lagi saya puter ke arah sini. Tuh. Tuh. Kelihatannya belang ya, daerah sini lebih banyak. Daerah sini banyak. Tapi daerah sini kosong, daerah sini juga kosong. Makanya ini lagi saya puter ke arah timur sana untuk dia pertumbuhannya lebih banyak ke sana lagi. Kemudian juga kenapa dia ngebentuk daun yang segini kompleks? Menurut saya ini mekanisme mencari makan yang benar-benar perfect.
Kalian bayangin dengan Drosera filiformis seperti ini. Filiformis itu cuman lurus. Dan Drosera filiformis ini termasuk yang paling sukses ya sebagai tanaman predator. Bisa kita lihat korbannya lumayan banyak, tapi kalian bandingkan dengan Drosera binata. Filiformis cuman segaris ke atas. Nah, Drosera binata kalau di alam dia kan bersanding dengan ilalang-ilalang rawa lainnya. Daun-daun besarnya ini akan jauh lebih tegak. Jadi kita bandingkan saja, anggap saja tangan saya ini ilalang. Jadi tempat senderan daun. Nah, dengan bentuk barrier yang seperti ini, hampir dapat dipastikan serangga terbang nggak mungkin lolos. Kemungkinan lolosnya paling cuma berapa, 20-30%. Menurut saya ini mekanisme yang paling the best di dunia Drosera. Dan karena mekanisme tersebut, tentunya daunnya juga memberi keunikan tersendiri ya. Makanya buat saya, the king of leaf in Drosera itu bukan Regia, tapi adalah keluarga Binata. Terutama si Multiforma extrema ini. Nah, kemudian itu dari segi kultivasi. Tapi, dari segi kultivasi. Nah, kalau untuk perbanyakan gimana? Nah, ini caranya banyak nih. Drosera ini termasuk yang unik dan mudah dipiara. Kecuali yang multiforma tadi ya. Jadi, contohnya adalah kita cari, ini lagi belum summer, belum ada tangkai bunganya ini. Dia lagi growing season, tapi contoh ini aja sih multiforma. Cara paling pertama, biasanya favorit orang-orang adalah tangkai bunga kayak gini. Kenapa yang dipilih tangkai bunga? Kita bandingkan. Bagian tangkai daun biasanya pipih dan tipis. Tapi bagian tangkai bunga lebih tebal dan gendut kayak toge ya. Berarti dia kandungan hormon dan nutrisinya juga relatif lebih banyak dibandingkan dengan tangkai daun. Jadi dia dianggap lebih mudah disetek. Dan karena ini adalah bunga stres, kita potek aja. Idealnya sih pakai gunting, tapi pakai tangan nggak apa-apa, sekalian ada feeling, usahain sedekat pangkal. Nah, dari pengalaman saya, dibandingkan dengan kita tancap begini, akan jauh lebih berhasil kalau posisinya tidur seperti ini. Kelihatan ya? Karena titik tumbuhnya mereka itu random, nggak selalu dari pangkal. Terutama kalau kita seteknya daun ya, atau bisa juga di air langsung kayak gini. Tapi karena ini airnya kotor, air outdoor, saya nggak rekomen. Kalau bisa kalian pakai air amidis atau air AC yang udah direbus ya. Diamin aja di dalam air terus kayak gini. Itu lama-lama akan keluar tunas atau nudul-nudul baru. Itu tadi kalau tangkai bunga. Kemudian cara kedua kita bisa pakai juga dengan daun. Kita cari aja ya yang udah lumayan lama aja tuh kadang masih tumbuh. Enggak ini deh, nih. Kita potek. Dan yang dicari bukan tangkainya. Tangkainya sih masih bisa. Tapi chance lebih berhasilnya bagian daun. Kita hilangin tangkainya. Nah, kalau udah gini ada dua cara. Utuh, kita geletakin aja langsung di air atau di media secara tiduran. Ingat kalau tiduran itu chance berhasilnya lebih besar ya. Atau dari utuh ini masih kita paro-paro lagi. Jadi dua. Jadi 4. Nah, dari 4 ini semuanya masih bisa keluar nodul baru, random kadang. Ada yang bisa keluar satu, ada yang bisa keluar beberapa. Itu mungkin tergantung kandungan hormonnya. Kita letakkan di media moss hidup secara tiduran atau juga taruh di air. Ini contoh aja ya, airnya harus air bersih dan matang. Kemudian cara ketiga yang lebih unik lagi itu melalui akar. Cuman saya nggak bisa praktekin ya di sini, sama aja ngerusak yang udah ada, karena saya lebih suka kondisi tanaman spesimen. Makanya saya jarang jual karena saya belum terlalu ngutak-ngutik lah Drosera. Jadi kalian cabut Droseranya, atau kalau kalian punya Drosera yang sekarat atau nggak jelas, cabut, itu kan nanti keluar oyot ya. Oyot itu akar yang bener-bener kayak akar tunjang. Jadi akarnya si binata ini kelihatan tebel banget, bisa sekitar 2/3 jari kita tebelnya. Nah, itu kalian potong-potong kecil-kecil kayak daun. Tapi kalau saya motong nggak terlalu kecil juga, jangan segini juga ya. Tapi rata-rata potongannya segini.
Itu sama, kalian taruh secara tiduran di tempat lembab, mau hidup paling bagus, atau di dalam air mateng, air AC mateng, itu juga masih bisa keluar tunas-tunas baru. Atau enggak, kalian juga kalau beli Drosera binata, terus juga tato stres, nggak jelas, kelihatan mati di permukaan, jangan putus asa dulu. Bisa kalian bongkar medianya, kalian cek perakarannya. Kalau akarnya masih putih, hidup, itu masih ada kemungkinan dia bisa hidup lagi. Dan ingat, dia adalah tanaman yang bisa dorman. Jadi terkadang walaupun tampak mati, kita masih punya harapan kalau sebenarnya dia lagi dorman aja. Kemudian cara keempat, tentunya dengan cara perbanyakan biji ya. Nah, perbanyakan biji itu sayangnya relatif susah dilakuin. Karena kita rata-rata sumbernya beberapa aja untuk Drosera binata. Jadi rata-rata untuk kandungan genetiknya atau gene poolnya itu sebenarnya mereka adalah genetik yang sama. Jadi mereka nggak kompatibel. Jadi kalau kita silangin antara dua binata, misalkan punya saya sama tetangga saya cross pollinate, itu kemungkinan besar nggak berhasil. Ini teorinya ada banyak. Satu, mereka sebenarnya adalah infertil, nggak subur. Jadi mau kalian jungkir balik gimana pun, mau kalian pakai radiasi nuklir atau kalian bawa Avenger segala macam, itu nggak akan berhasil karena mereka memang mandul. Kemudian juga ada teori kedua, itu tadi yang saya jelasin, kayaknya sini teori kedua, karena mereka harus cross pollinate dari gen pool atau genetik yang berbeda. Kemudian juga teori ketiga, itu ada yang menyatakan mereka memang susah selfing. Selfing itu contoh paling umumnya ada di Drosera burmani ya. Burmani itu kan walaupun nggak kita apa-apain, dia tetap biji. Karena dia pada saat si kelopak bunganya nutup, dia membuahi dirinya sendiri, polennya kena ke putiknya. Tapi kalau untuk keluarga binata dan beberapa Drosera lain itu nggak terjadi, nggak bisa. Karena mereka pengen variasi genetik untuk keturunannya. Nah, tapi ada lagi yang menarik juga. Ada banyak peneliti yang bilang, di beberapa lokality atau area, jadi di salah satu titik area habitat tempat mereka tumbuh, itu banyak keluarga Drosera binata yang mampu melakukan selfing. Jadi pada saat kelopak bunga nutup, itu keluar bijinya. Nah, cuman kan ini pengamatan di alam ya, kita nggak tahu pada saat tanamannya itu nggak teramati, apakah ada serangga yang membuahi atau mempolinasi mereka. Nah, itulah menariknya Drosera binata ya. Nah, untuk bagian ngasih makannya, tentu kalau Drosera itu juga termasuk yang paling asik ya. Seperti biasa, sebenarnya dari dulu Kelontong Roro juga udah sering informasiin, tapi sekalian, untuk yang paling sering Kelontong Roro lakuin itu pakai micro pellet. Jadi pakai pelet ikan yang ukurannya kecil, gini. Paling gampang, tinggal taburin aja. Tuh kelihatan nempel banget dia. Dan untuk Drosera binata ini beserta varian-variannya, mereka termasuk yang agak unik ya. Jadi kalau Drosera lain pada saat merangkap daunnya ikut nekuk, tapi kalau dia cuman tendrilnya aja, cuman bagian perangkapnya itu yang nekuk. Jadi daunnya dia masih tetap manjang-manjang kayak gini. Burin. Nah, kelebihan dari micro pellet ini juga relatif aman buat sphagnum hidup ya. Bisa kelihatan, jadi kalau pas jatuh juga nggak bikin mousnya gosong. Tapi tentunya untuk pemberian micro pellet seperti ini, karena kandungan proteinnya lumayan tinggi, kalau dipiara di indoor, kami nggak terlalu saranin. Kecuali kalian bisa ngasih sirkulasi bagus, kayak pakai kipas angin. Karena nanti bisa bikin jamuran, kemudian juga kandungan amonia dari reaksi bakteri juga bisa meningkat. Itu kelihatan di air tatakannya nanti kalau memang udah perlu diganti atau kalian kurang bagus kualitas feedingnya, itu kayak ada endapan-endapan minyak. Itu ciri khasnya kalau udah jelek. Nah, kemudian juga bisa pakai tepung kelabang. Ini juga dulu Kelontong Roro sering ngajarin, bisa langsung taburin atau dicairin dulu di
air AC atau air amidis, kemudian kita oles-olesin aja. Tapi untuk tepung dari binatang serangga seperti ini juga Kelontong Roro anjurin untuk yang dipiara di outdoor. Dan kalian juga harus jaga kualitas airnya ya, karena ini tinggi protein juga. Jadi biasanya cepet bikin kualitas air jadi jelek, gampang jamuran, gampang beralga, sama ada endapan amonia juga. Nah, yang paling gampang sebenarnya nggak banyak repotin. Saya biasanya pakai Maxi dosis 1/4. Kelihatan ya warna airnya rada kuning, nggak kuning full kayak dosis full strength. Ini cuman dosis 1/4. Atau beberapa merek pupuk anggrek organik lain itu juga aman, saya udah coba. Tapi teman-teman juga harus coba dulu. Dari pengalaman saya, banyak produk yang mengklaim dirinya organik, tapi saya pakai, saya semprotin ke VFT, ke Drosera gitu, gosong. Berarti dia jelek kualitasnya. Yang udah terjamin itu Maxi biasanya. Dari luar negeri. Iya, memang carinya agak susah, makanya saya pakai juga irit-irit. Makanya gampang sih, ini tinggal kita semprot aja. Dan ingat dalam nyemprot jangan serut-serut berkali-kali kayak gini. Untuk Drosera amannya dari jauh, terus langsung serut sekali. Atau 2 kali cukup. Dan sekalian juga Max ini kan bagus untuk Sphagnum moss hidup. Nih, nggak kelihatan ngadi-ngadi saya semprot semuanya. Untuk falconry juga masih aman. Dah kayak gitu aja cara ngasihnya. Oke, sekian untuk bagian feeding. Oke, sekian teman-teman, semoga membantu. Dan juga, oh ya, seperti biasa saya suka lupa ada tambahan. Karena si Drosera binata ini relatif bentuknya tinggi-tinggi, dia cocok dijadikan kalau istilah saya apa ya, nursing plant lah. Ini contohnya bisa kita lihat di Drosera madagascariensis. Teman-teman yang suka piara Drosera pasti punya pengalaman Drosera madagascarnya kalau udah jangkung banget akan mati. Nah, kita akan lihat. Nih, contoh di sini. Ini karena sering saya puter-puter aja jadi jatuh. Lihat, setinggi apa Drosera madagascariensis saya. 1 jengkal lebih ya. Dan jari saya termasuk panjang loh untuk ukuran orang Indo. Karena dia dijadi tuh. Kelihatan kan bandingin dengan istri saya tuh jengkalannya. Karena dia mendapat fondasi atau pool atau apa ya istilahnya, tempat nyender di Drosera binatanya. Jadi dia cocok dijadikan tanaman pendamping Drosera-Drosera yang relatif rewel kalau pas sudah tua atau udah tinggi kayak gini. Ini contohnya, saya senderin. Dan karena getah mereka saling lengket, jadi relatif kuat ya sebagai senderan alami. Oke, sekian teman-teman. Ini juga sekaligus tips terakhir. Drosera falconeri kuat loh di full sun. Oke, sekian teman-teman. Thank you. Semoga membantu ya.